Selanjutnya kita bahas mengenai proyeksi isometri dan gambar isometri. Ya, ada sedikit perbedaan yang harus difahami terkait dengan apa itu proyeksi isometri dan apa itu gambar isometri. Baik, sekarang kita bahas ke proyeksi isometri terlebih dahulu. Oke, jadi kalau kita punya sebuah objek seperti ini, objek tersebut betul-betul tegak lurus terhadap bidang gambar. Ya, kalau kita proyeksikan secara isometri, kita akan dapatkan bentuk seperti itu. Jadi hanya satu sisi saja yang tampak, gitu ya. Kemudian ketika objek itu kita putar 45 derajat pada sumbu vertikal, ya, sedemikian rupa, kita putar 45 derajat, maka kita akan dapatkan hasil proyeksinya seperti ini. Ya, kita putar hanya 45 derajat, kita dapatkan hasil seperti ini. Ya, jadi sisi depan masih tampak, tetapi sisi yang bagian kanan itu sudah mulai kelihatan juga. Ya, sehingga pada gambar proyeksi yang di tengah, kita lihat ada dua bidang di situ. Bidang yang luas itu masih bidang depan, dan bidang yang sempit, yang kecil, itu adalah bidang dari sisi kanan yang mulai tampak karena diputar 45 derajat terhadap sumbu vertikal. Nah, kemudian kalau ini kita miringkan atau kita jungkirkan ke depan, ya, dengan besar sudut jungkirnya itu adalah 35 derajat 16 menit, ya, seperti itu, maka akan kita dapatkan bentuk seperti ini. Oke. Ya. Ini adalah gambar proyeksi isometri. Ini adalah proyeksi isometri. Oke. Nah, baik, kita ambil yang bagian paling kanan, ya, karena itu yang memperlihatkan tiga bidang sekaligus, sehingga sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dari objek atau dari benda itu tampak pada gambar. Ya, seperti ini. Nah, kalau kemudian kita hadapkan tegak lurus atau normal terhadap arah sudut pandang kita, maka yang kita dapatkan seperti yang ada di bagian kanan. Ya. Oke, nah ini adalah proyeksi isometri. Anda perhatikan di situ sudut-sudutnya membentuk sudut 120 derajat. Ya. Oke. Nah, kalau betul-betul kita lakukan pemutaran seperti tadi, ya, kita putar 45 derajat pada sumbu vertikal, kemudian kita miringkan terhadap sumbu Z itu sebesar 35 derajat 16 menit, maka akan kita peroleh pada proyeksi isometrinya itu semua sisi diperpendek sekitar 0,8 kali. Ya, jadi kalau objek ini adalah sejatinya kubus dengan sisi 10 cm misalnya, maka hasil proyeksi isometrinya sumbu-sumbu yang tampak itu akan terlihat hanya sepanjang 0,8 kali 10 cm atau hanya 8 cm saja. Nah, itu adalah proyeksi isometri. Nah, bagaimana dengan gambar isometri? Oke. Kalau gambar isometri itu adalah gambar yang dibuat pada sumbu isometri tetapi dengan skala penuh. Ya. Jadi menggunakan sumbu isometri, ya, sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Z membentuk sudut 120 derajat. Ya. Tetapi kemudian digambarkan secara skala penuh. Artinya kalau objeknya itu memiliki panjang 10 cm, ya digambarkan 10 cm. Ya. Sehingga ini adalah perbedaannya. Kalau pada proyeksi isometri itu ya tampak realnya
yang panjangnya itu 10 cm hanya tampak menjadi 8 cm, maka pada gambar isometri Anda harus gambarkan panjangnya tetap 10 cm. Ya, jadi tidak diperpendek. Ya, meskipun tampilan sebenarnya yang dihasilkan itu diperpendek. Nah, itu adalah perbedaan antara proyeksi isometri dengan gambar isometri. Ya, sehingga kalau kita membuat gambar isometri dengan skala 1:1, maka kita harus gambarkan secara full scale atau skala penuh. Intinya kalau sebuah objek, ya, satu sisi memiliki panjang 10 cm, ya, Anda juga harus gambarkan dengan panjang 10 cm. Nah, itu perbedaan antara gambar isometri dengan proyeksi isometri.